hotel Pak, orang hotel di Akram, saya ngobrol sama orang hotel, dia 40.000 ngeluarin uang buat ojek. Nah, sedangkan hotelnya sepi. Izin ya Pak, yang disampaikan sama Bapak sebenarnya udah dibahas kemarin. Cuman kan ini harus dilaksanakan. Kemarin kan Bapak udah udah janji lagi nyari solusi. Nah, sekarang ya ke Jangan depannya sampai betul. nanti Saya buat kira acara. begini Pak ke depan. Saya kira begini Kang Punten, ini sebetulnya momen baik ya. Selama ini puncak itu dari tahun 80. Nah, itu Kita masyarakat puncak ini sudah diperkosa keadaan. Nah, One way itu dari tahun 86 yang notabene kemarin itu sementara nggak tahu setahun. Nah, kita ini hari ini berkumpul jangan sampai sementara ini menjadi sementahun. Ada solusi. Pada waktu itu kita masyarakat ada puncak itu, kita pernah mendorong nih solusinya. Bahwa puncak itu problemnya adalah di 5 titik ini. Lantas kita pernah bilang kita harus jangan lagi rekayasa lalu lintas, tapi harus rekayasa infrastruktur. betul. Setuju. Puncak itu destinasi wisatanya bukan cuma yang besar-besar. Destinasi wisatanya itu udah masuk ke gang-gang. Kadang-kadang gang ini tidak ada yang perwis, ada yang tidak perwis. Itu yang menyebabkan macet total di dalam. Dan di luar ini ketika gubernur bikin kebijakan di depan ini dibikin seperti ini, di dalam itu mengular. Nah, jadi kelima titik ini, ayo Pak Gubernur, sama-sama kita duduk, permasalahan ini kita selesaikan. Informasi titik-titiknya kami punya semua. Ya. Ya, kita sudah seharusnya rekayasa infrastruktur. Exciting bukan rekayasa utara, aturan gitu, Ya. kebijakan. Exciting selatan yang jalan perintisnya sudah dimulai pada waktu itu 24 km dari Lembah Nenet sampai ke Gunung Mas. Itu kan cuma 3 meter. Ayo kita sama-sama bikin 12 meter, 6 meter. Exciting utara sudah juga jalan perintisnya. Itu dari Cibalok, Cibanon sudah sampai ke Pondok 10. Ya, itu sudah kita mulai. Tinggal tadi, ayo kita teruskan jalan ini. Cuman itu aja 5 titik nih dari sini Harakatul Jannah. Ini kan ada Puncak. bottleneck. Siapa yang bisa ngeberesin bottleneck ini? Betul. Dari atas dia nyangkut, dari sini ke Pasir Muncang dia nyangkut. Ya, rekayasanya apa? Harusnya dibikin underpass entah apa di sini. Flyover. Lantas yang kedua itu di Jembatan Gadok. Karena itu jalan alternatif keluar Jembatan Pasir Angin. Itu juga harus dibikin rekayasa infrastruktur. Lantas di depannya lagi itu ada Megamendung, Masjid Megamendung. Itu mulut jalannya sangat kecil sekali. Ya. Dari situ kita beresin, masuk lagi Hankam. Hankam itu juga kecil, mulut gangnya juga kecil. Setelah itu Pasar Cisarua. Pasar Cisarua itu ada 4, kanan kiri itu yang bikin kredit. Pasar Cisarua, lantas ke depannya Safari. Saya kira cuma itu aja. Beresin exciting utara dan selatan. Tadi titik-titik yang 5 titik ini kita beresin. Dan yang di sini harus dibikin rekayasa infrastruktur. Dan satu lagi, puncak ini wajahnya ada di Ciawi, nggak ada terminalnya. Itu juga bikin kredit. Jadi kalau cerita angkot yang diberhentikan, kami sudah bilang, Pak, bukan cuma angkot. Kenapa pada waktu itu dianggapnya suksesi? Karena gini, apa yang dilakukan Pak KDM kemarin itu sudah pernah dilakukan juga zaman Pak SBY. Ketika Pak SBY setiap sebulan sekali mau ke Cipanas, itu diturunkan brimobnya di ujung gang, 10 orang brimobnya tentunya tidak macet. Siapa yang berani angkot di tepi-tepi mulut gang? Tapi kan itu bukan solusi. Dan ini yang kami takutkan. Sementara ini menjadi sementahun. Ayo sama-sama kita duduk, kita kaji bahwa puncak destinasi wisatanya adalah dari gang ke gang. Itu Mumpung belum panjang ya. ya, silakan. Jadi jangan nanti. sampai ada image bahwa di Lembang rame nih sekarang Lembang, di sana rame, atau rame, tapi tidak ada rekayasa. Orang aman-aman saja, jangan sampai destinasi puncak ini seolah-olah menjadi saingan bisnis loh di sana gitu. Kan kita perhatikan kalau sampai ke KDM, batalkan meliburkan angkutan umum karena masyarakat itu banyak yang disusahkan. Poinnya itu. Terus ganjil genap yang tadinya hanya Covid sekarang jadi sementahun. Ya. Itu saya dulu pernah ketemu dengan Dirjen Hubungan Darat ya, kita datang ke sana.
ya dengan di Kapolres kalau salah itu ya terkait hal-hal yang menjadi aturan mereka. Ya, akhirnya timbul agak junap, ada penghidupan segala macam itu. Kita pernah nih sampaikan di sana, tolong ini jangan buat masyarakat yang jalan kaki pagi tadi ini, ya saudara saya keundangan juga ke Tajur, bilang ada angkot Pak, kasihan, akhirnya pakai motor kita bolak balik. Bagaimana ini? Jangan sampai kebijakan itu seolah-olah di selatan itu nggak ada orang, selatan itu ada orang. Masyarakat Puncak itu tidak semua punya kendaraan, ya masyarakat Puncak tidak semua punya kendaraan, mereka butuh kendaraan umum, ya yang buat sehari-hari. Jangan sampai ini sekarang angkot juga kan ngetem terus dia dapat duit, supir dapat duit, ini dapat duit, masyarakat dapat apa? Kan nggak dapat apa-apa. Kalau Jadi intinya seperti itu ya Pak, yang barusan. Ayo kita minta beliau harus duduk bareng bahwa wilayah selatan ini ada orang-orangnya, ada orang-orangnya. Kalau bisa KDM, yuk kita duduk bareng di selatan. Jadi masukannya itu harus sama orang Puncak. Jadi nyambung. Sekarang udah disampaikan sama kakak Salon, nanti Bapak menyimak dan cari solusinya, duduk bersama. Kami undang Pak KDM datang ke Puncak, yuk duduk bareng bersama kami, kita bahas. Ya, gitu. Ya. Di Puncak itu tidak semua orang bodoh. Ya. Di Puncak itu tidak semua orang masa bodoh. Tapi ada, kita lihat dulu lebaran aja, saya nangis Pak, motor saya standby di Gadok 1. Itu karena mereka buat orang ini kasihan. Orang tidak akan pernah berteriak karena tidak berani. Dengan posisi seperti ini, pokoknya jangan sampai dari kasus kemarin akhirnya ada mencurigai terhadap itu. Kan seperti itu timbul. Ini masalah duitnya sensitif. Tolong tidak semua orang diukur dengan uang. Tolong sampaikan ke Bapak Aing, tidak semua orang diukur dengan uang. Udah disampaikan.